Selamat hari Minggu. Wah, siapa ini kakaknya ini? Ada yang kenal? Jeng 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 jeng. Wah, benar, ini kakak Mama Jo. Nah, kakak Mama Jo sudah bergabung bersama kita. Dia jadi guru-guru sekolah minggu juga. Nah, adik-adik, Kak, kita tanya dulu nih, apa kabar adik-adik semua? Semuanya kalau kakak lihat sih harus semangat ya. Udah pada sarapan kan ya? Pasti sudah. Pasti Kak. sudah. Kalau kakak tanya nanti apa kabar, semuanya bilang luar biasa tapi dengan lompatan. Lompat kalau perlu tinggi pun nggak apa-apa, oke? Sekarang kakak tanya ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kak, kita ulang sekali lagi. Kayaknya lompatannya cuma gini dong. Luar biasa. Aduh, itu bukan luar biasa. Oh iya, kalau semangat. luar biasa harus melompat tinggi. Kalau buat Tuhan nggak ada itu yang kalau lompatannya cuma luar biasa. Ah, itu bukan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kalau sudah luar biasa semuanya bangkit berdiri dulu. Kita mau bilang kepak-kepakan sayapmu. Oke, dikepak-kepakan. Nah, kalau dikepakan bikin gerakannya dong. Dikepakan sayap. Ayo, 1, 2, ayo Kak Angel. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk melaju nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekarang kalau sudah dikepak-kepakkan sayapnya, tangannya, kita mau bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Nanti pertama tangan dulu, yang kedua kaki, yang ketiga apa ini? Leher. Yang keempat mata. Yang kelima baru mulut. Jadi kita ingat urutannya ya. Tangan, kaki, leher, mata, mulut. Oke. Tepuk tangan dong. Tangan. Hati-hati. Gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
sembarangan menggunakannya. Kalau mulut kita untuk memuji Tuhan bagus nggak Kak? Bagus. Tapi kalau untuk mencaci teman, Tidak bagus. bukan anak Tuhan. Sekarang kita bernyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Ayo kita semangat tetap memuji Tuhan ya. Tangannya gunakan untuk bekerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Wow, upah siapa yang besar di surga tadi? Upah kita. Kalau kita tangannya bekerja buat Tuhan. Sekarang adik-adik duduk dulu, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala yang akan dibawakan oleh kakak Mama Jo. Oke, adik-adik, sekarang lipatlah tanganmu, tundukkan kepala, matanya ditutup. Kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu yang senantiasa selalu memberkati kami dari kami tidur hingga kami bangun pada pagi hari ini, semua karena berkat-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami dapat merasakan berkat yang berasal daripadamu. Tuhan, saat ini kami mau memulai kebaktian kami. Engkau berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami, semuanya kami serahkan ke dalam anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kita sudah berdoa. Tapi adik-adik kakak minta berdiri dulu karena kita mau nyanyi Laskar Kristus. Siapa di sini Laskar Kristus? Saya. Kok nggak ada yang angkat tangan sih? Siapa di sini Laskar Kristus? Saya. Oh iya benar, semuanya Laskar Kristus. Tahu ya lagunya? Saya bukan pasukan. Apa dulu yuk? Berjalan. Terus berkuda. Terus menembak. Oke, kalau menembak bikin gaya menembak ya. Tepuk tangannya dong. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siapa tadi Laskar Kristusnya Kak? Saya dong, kita semua Kita semua ini Laskar Kristus. Udah siap jadi Laskar Kristus nggak? Pastinya siap. Nah, kalau sudah siap jadi Laskar Kristus, kita siap juga mendengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengar firman Tuhan. Bagaimana sikap mendengar firman Tuhan? Duduk yang rapi, kita mau bernyanyi. Ku yakin saat kau berfirman. Boleh dengan sikap berdoa. Boleh juga adik-adik dengan
khusyuk karena mintalah Tuhan hadir. Kalau mendengar firman Tuhan tidak boleh main-main, harus selalu serius mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul walaupun masih melalui video, rekaman dari YouTube atau dari mana saja yang bisa kami akses, dan kami masih melaksanakannya di dalam rumah. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini itu akan menjadi pelita bagi kaki kami, boleh menjadi modal bagi kami untuk melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Kakak guru yang menyampaikan juga Tuhan yang memberkati, sehingga firman Tuhan ini boleh sampai ke hati adik-adik semua dan boleh kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kuasai kami Tuhan, ini kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yap. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah bisa membaca, boleh baca sama-sama. Yang belum bisa membaca, minta abang, kakak, mama, papanya untuk bisa sama-sama membantu untuk membaca firman Tuhan. Bahan yang pertama itu diambil dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Kakak Nora membacakan bahan yang pertama dengan pelan-pelan supaya kita bisa bersama-sama membacanya di rumah. Markus 13 ayat 33 sampai 37, begini firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Satu bahan lagi,
yang diambil untuk ini untuk kakak-kakak anak remaja ya, yang diambil dari 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 8. Yap, 1 Petrus 5 ayat 8. Kakak bacakan ya. Sama-sama kita sama kakak anak remaja bacanya ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lama. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, itu dari 2 bahan kita pada pagi hari ini. Nah, temanya untuk hari ini adalah bersiap-siap dan berjaga-jaga. Bersiap-siap itu untuk balita dan kecil, berjaga-jaga itu untuk anak tanggung dan remaja. Jadi kita satukan aja. Temanya adalah bersiap-siap dan berjaga-jaga. Oke. Tadi di situ menceritakan seorang, sebelum ke situ kakak mau menceritakan dulu. Pernah tidak melihat seorang atlet lari deh, atlet lari, pernah ya? Atau pernah menonton sebuah pertandingan perlombaan lari, maraton, lari sprint atau pokoknya perlombaan lari. Panitia atau juri selalu mengatakan aba-aba, bersedia, siap, dan ya. 3 kata itu harus diucapkan sebelum atletnya melakukan perlombaan lari. Bersedia, siap, dan ya. Apa itu fungsinya aba-aba di awal itu sebelum dia melakukan perlombaan? Supaya bersiap-siap dan berjaga-jaga sebelum melaksanakan perlombaan. Dan sebelum itu pun dia melakukan apa? Stretching. Apa itu stretching? Pemanasan. Apa itu kak fungsinya pemanasan? Supaya otot-otot yang dia pakai untuk melakukan perlombaan itu sudah lentur, sudah hangat badannya. Jadi ketika dia melakukan tindakan yang lebih kuat lagi, dia tidak akan mengalami cedera atau luka. Itu fungsinya untuk bersiap-siap, berjaga-jaga. Kalau tiba-tiba, bayangkan adik-adik, kalau tiba-tiba seorang atlet itu nggak ada aba-abanya, ya kita melomba ya, kumpul, mulai katanya, kagetnya setengah mati, jantungnya juga bisa copot karena tidak ada aba-aba persiapan. Nah makanya selalu ada kata-kata bersedia, siap, ya katanya gitu. Tadi di Alkitab diceritakan ada seorang tuan yang akan berpergian katanya. Dan dia meninggalkan pekerja-pekerjanya, istilahnya karyawan-karyawannya di rumah selama dia berpergian. Dan dia memberikan tugas dan tanggung jawab setiap masing-masing karyawan yang ada di rumahnya. Semua karyawan yang ada di rumahnya itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Ada yang menyiram tanaman, ada yang mengurus halaman, ada yang mengurus dapur, pokoknya semua itu sudah ada bagiannya masing-masing. Dan dia bilang, berjaga-jagalah ketika nanti aku datang, kamu tidak kudapati tidur, katanya gitu. Tidur maksudnya di sini adalah berleha-leha, bersantai-santai ria, padahal pekerjaannya tidak selesai. Nah, Tuhan di sini mau mengingatkan kita, anak-anak KKR Runggun Cibinong, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, berarti di sini ada menceritakan tentang manajemen waktu.
Ya, manajemen waktu itu sangat penting adik-adik. Dimulai dari sekarang, dimulai dari anak-anak KKR. Apa itu manajemen waktu, Nora? Manajemen waktu itu adalah kita bisa mengatur waktu kita, kapan kita sekolah, kapan kita bermain game, kapan kita bermain-main. Itu manajemen waktu, ya. Jadi anak-anak KKR juga harus tahu bagaimana memanajemen waktu yang baik, apalagi seorang pelajar. Contohnya bagaimana kita mengatur manajemen waktu. Hari ini diberikan tugas oleh guru, baik guru sekolah, baik guru KKR untuk mengerjakan suatu PR atau pekerjaan rumah. Adik-adik, hari ini tugas kita adalah ini. Dikumpul 2 hari kemudian. Oh jangan, itu terlalu sempit. Dikumpul 5 hari kemudian. Oke Bu. Ya. Hari ini okelah, besok aja. Kan masih ada 5 hari. Oke. Masuk ke besoknya. Lusa deh, besoknya aja deh. Kan masih ada waktu. Lagian masih 5 hari lagi kok. 3 hari lagi masih ada. Oke. Besoknya lagi masuk ke hari yang ketiga. Ini udah hari ketiga. Gampang. Tugasnya juga gampang. Masih ada 2 hari lagi. Oke. Besoknya hari keempat. Aduh, besok nih kumpul. Tapi masih ada 24 jam lagi. Masih gampang. Itu tugasnya juga remeh. Itu tugasnya juga biasa. Oke. Besoknya deadline tanggal hari kelima dan jam 12 siang. Sekarang sudah jam 11 pagi karena terlambat bangun. Tidak selesailah pekerjaan itu. Apa efek negatifnya? Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita itu tidak selesai karena menunda-nunda waktu. Jadi adik-adik KKR, anak-anak KKR Rungkun Cibinong yang tidak bisa memanajemen waktu, yang tidak bisa mengatur kedisiplinan waktu, akan mencelakakan diri sendiri, akan merugikan diri sendiri. Bukan orang lain yang rugi, tapi diri sendiri. Itu soal manajemen waktu. Ada hubungannya dengan bersiap-siap dan berjaga-jaga. Alkitab yang kita baca pada hari ini adalah tentang akhir zaman. Akhir zaman itu apa sih, Nora? Akhir zaman itu istilah bahasa sekarang itu bahasa dunianya kiamat. Tapi kalau kita menganggap itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita akan tetap menunggu datangnya Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tapi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Ya 2 hal tema kita hari ini. Bersiap-siap dan berjaga-jaga. Ya, itu makanya tadi Nora bilang awali dengan manajemen waktu. Karena anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa memanajemen waktu nggak akan bisa bersiap dan tidak akan bisa berjaga-jaga. Karena waktu untuk diri sendiri aja nggak bisa dimanajemen. Apalagi untuk Tuhan, bagaimana mungkin? Nah, jadi yang pertama dulu harus dipelajari, harus dibiasakan adalah manajemen waktu diri sendiri. Makan tepat waktu, belajar tepat waktu, bermain tepat waktu, semua ada waktunya. Itu akan bisa dilakukan kalau adik-adik mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Untuk diri sendiri dulu ya, untuk diri sendiri dulu. Jangan dulu untuk orang lain, untuk diri sendiri dulu. Bangun pagi untuk diri sendiri dulu. Waktu makan tepat waktu untuk diri sendiri dulu, kan bukan untuk orang lain kan. Kalau kita makan tepat waktu itu untuk kesehatan diri sendiri kan. Bukan waktu kita makan misalnya gini, kita makan tepat waktu nih jam 12 siang, kita makan itu supaya orang lain sehat. Tidak kan? Tidak, karena kita melakukan itu untuk diri sendiri dulu. Setelah kita lakukan itu untuk diri sendiri, maka kita bisa melakukan itu untuk orang lain, terkhusus untuk Tuhan. Oke. Selanjutnya yang mau kakak ceritakan adalah tadi di bahan anak remaja ada diceritakan bahwa iblis itu seperti mulut singa yang siap akan menerkam siapa saja yang terlena.
Itu bahayanya kalau kita tidak bersiap dan berjaga. Kenapa? Tuhan ingatkan hari ini bahwasannya, hai anak-anak KKR Runggun Cibinong, dosa yang ada di dunia ini itu sama seperti mulut singa. Siapa yang pernah lihat singa? Ayo, Kakak Nora pernah lihat singa di kebun binatang. Seram, sangat seram. Suaranya bagaimana? Sangat keras. Bagaimana dia ketika mengangakkan mulutnya, membuka mulutnya dengan selebar-lebarnya. Wah, kita bisa gemetar ketika melihat dia. Seperti itulah dosa yang sekarang ini sedang mengelilingi kita, yang ada di sekitar kita, dan itu siap-siap loh menerkam kita. Wah, bayangkan, coba kita bayangkan, kita lagi di tengah-tengah keliling di kebun binatang, di sekeliling kita ini ada singa yang mengaum-ngaum. Hau, hau katanya. Aduh, seremnya. Nggak terbayang kalau itu seandainya terjadi pada saat ini. Tapi di dunia sekarang ini, pada zaman sekarang, di zaman kita nih, itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena singa kan gak mungkin berkeliaran. Itu hanya perumpamaan. Yang dimaksud Tuhan dosa itu adalah apa? Ayo, sombong. Lah itu dosa. Itu ada gak di sekitar kita? Ya ada. Lanjut apa kakak? Dendam. Itu dosa. Ya dosa. Ada di sekitar kita? Ya ada. Pasti ada. Apalagi dosa yang mengelilingi kita kakak? Angkuh. Menganggap diri yang paling hebat. Ada di sekitar kita? Ya ada. Apalagi dosa-dosa yang siap menerkam kita. Marah-marah, nggak jelas. Ada di sekeliling kita? Ada. Itulah dosa-dosa di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu iya singa yang berkeliling. Tapi di zaman sekarang dosa-dosa itu yang mengelilingi kita adalah sombong, angkuh, dendam, marah, suka ngambek-ngambek. Itu dosa yang ada di sekitar kita sekarang, yang siap membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita udah marah-marah gak jelas, sedikit saja disinggung marah, itu sudah dosa. Itu sudah diterkam singa namanya. Karena singanya tadi adalah yang marah. Singanya tadi itu adalah sikap sombong. Kalau di dalam kita sudah ada sikap sombong, berarti kita sudah diterkam sama singa tadi. Wah, jadi hati-hati. Jangan suka marah-marah. Jangan suka ngambek-ngambek. Jangan angkuh. Jangan menganggap diri kita ini paling hebat dari antara orang lain. Aku yang paling pintar, teman-temanku itu bodoh semua. Itu kamu berarti sudah termakan oleh singa, diterkam oleh singa. Karena singa tadi adalah menerkam seperti dosa yang menerkam kita. Ya, hati-hati anak KKR ya, harus berjaga-jaga. Itu makanya diingatkan Tuhan. Hei anak-anak KKR GBKP Runggun Cibinong, hati-hati, berjaga-jaga, waspadalah. Bang Napi dulu itu yang bilang, waspadalah katanya. Karena kejahatan itu bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Wah, ini udah siaran kriminal kita ini ya. Enggak ya? Memang harus berjaga-jaga, bersiap, waspada ya. Kakak mau ceritakan, berjaga-jaga atau bersiap-siap itu enggak cukup satu hari. Kak Nora tadi berjaga-jaga, aku hari ini berjaga-jaga kak. Aku hari ini bersiap-siap. Aku bersiap kok menanti kedatangan Tuhan hari ini. Besok? Ya besok belum tentu kak. Nggak bisa begitu. Kenapa? Tadi di Alkitab dikatakannya Tuhan datang seperti pencuri. Siapa yang tahu pencuri datang ke rumah kita? Kapan dia datang? Kapan dia ngambil barang? Kapan dia keluar? Siapa yang tahu seorang pencuri datang ke rumah? Tidak ada yang tahu. Hanya si pencuri yang tahu. Sama halnya dengan Tuhan Yesus atau sama halnya dengan Bapa turun ke dunia untuk kedua kalinya. Yang tahu dia turun ke dunia kapan hanya Allah itu sendiri. Tidak ada yang bisa, bahkan anak katanya pun tadi di situ, anaknya pun nggak tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu kapan dia mau datang ke dunia ini untuk kedua kalinya.
Jadi dari bagaimana kita mengetahuinya atau bagaimana kita mempersiapkan diri kalau kedatangannya aja nggak tahu. Contoh nih, kalau dulu kakak masih di Medan, katanya Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo datang pada hari ini, bulan ini, tanggal ini, jam segini. Sudah tahu kan kita kedatangannya, bisa kita persiapkan. Oh, sebelum dia datang kita harus persiapkan ini, jangan ada kesalahan, jangan ini. Itu karena kita tahu kapan dia datang. Tapi ketika kita tidak tahu kapan dia datang, apa yang harus kita lakukan? Bersiap-siap dan berjaga secara konsisten. Ya, berjaga-jaga dan bersiap-siap itu bukan kadang-kadang, bukan lompat-lompat, bukan bolong-bolong, tidak. Karena kita nggak tahu kapan dia datang. Contoh nih ya, Kak Tere hari ini bersiap-siap untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan cara dia berdoa, dia mengikuti PA, dia bernyanyi dengan sukacita, dia mengikuti ibadah. Itu salah satu ciri atau orang yang bersiap-siap menerima kedatangan Tuhan. Besok ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkannya. Contohnya apa? Contohnya jalan-jalan ke mall. Lupa dia berdoa, lupa dia membaca firman Tuhan, lupa ke gereja. Tiba-tiba datang Tuhan tadi. Kan kita nggak tahu kapan tadi datang Tuhannya. Datang Tuhan tadi. Datang Tuhan tadi ke dunia untuk kedua kalinya dilihatnya Kak Tere di jalan ke mall. Padahal semalam udah bersiap-siapnya dia. Semalam itu tekun dia berdoa, tekun dia beribadah. Tapi kenapa, nggak tahu kenapa hari ini memang ada kegiatan. Yaitu tadi diajak teman-teman ke mall. Lupa dia berdoa, lupa dia ibadah, lupa dia bernyanyi membaca firman Tuhan. Di situ pula Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Apa yang terjadi? Ya, dadah Kak Tere, kata Tuhan Yesus tadi, kita nggak sama, Kak Tere tinggal katanya. Siapa yang mau ditinggal? Enggak ya, nggak ada yang mau ditinggal. Ih jangan dong, saya mau ikut. Sama Kak Nora juga mau ikut. Oke, ada beberapa contoh yang di Alkitab menceritakan tentang sikap berjaga-jaga dan bersiap-siap. Apa itu? Contoh seorang Nabi Nuh. Nabi Nuh bayangkan dibilang Tuhan, oh Nuh, buat kapal di atas gunung besar supaya nanti kamu selamat karena sebentar lagi ada air bah besar akan menenggelamkan semua orang di dunia ini. Nabi Nuh, oke, siap Tuhan. Dibuatnya lah bahtera yang sangat besar di atas gunung. Dia dibilang orang lah dia gila. Mana ada orang buat kapal di atas gunung. Apapun dibilang orang, cemohan orang, apapun, dia terus bersiap, dia terus berjaga-jaga, kepak-kepuk. Dibuatnya kapal besar sekali supaya semua yang mau selamat masuk selamat. Akhirnya apa? Yes, yang tadi dia bersiap-siap dan berjaga-jaga selamat toh. Siapa yang selamat? Hanya keluarga Nuh. Yang lain bye sama air bah. Yang kedua, kalau pernah membaca Alkitab pasti sering dengar cerita tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar. Tahu ceritanya? 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh menunggu sang pengantin. Ya, dia disediakan satu buah tempat lampu dan lampu itu berisi minyak. 5 gadis bodoh tidak mempersiapkan minyak cadangan. Karena dia pikir, Allah nanti di sana juga ada, gampang. Karena tidak memanajemen waktu dan tidak bersiap dan berjaga-jaga. 5 gadis pintar, karena pintar dan bersiap-siap dan berjaga-jaga. Oh, seandainya nanti pengantinnya lama datang, pasti lampunya kurang nih minyaknya. Aku bawa minyak cadangan. Pada akhirnya apa? 5 orang gadis masuk ke dalam ruangan pengantin, 5 gadis bodoh tinggal. Kenapa? Sibuk nyariin minyak. Habis kan minyaknya, mati lampunya. Setelah dia cari minyak kemana-mana, dapatlah minyaknya. Diketuknya lah pintu. Oh Tuhan, kami mau masuk. Tadi kami beli minyak, soalnya kami gak bawa minyak. Apa kata Tuhan?
saya tidak mengenal engkau. Aduh, sedihnya ketika kita mau masuk kerajaan surga dibilang Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Bang Diego nanti, kucuk, Tuhan aku mau masuk, aku kan anak balita, aku sering beribadah Tuhan, tapi aku tadi lupa beribadah hari ini. Apa dia bilang Tuhan? Diego, saya tidak kenal dengan kamu. Aduh, gawat kita. Jangan sampai anak KKR tidak dikenal Tuhan. Anak KKR Runggun Cibinong harus dikenal Tuhan. Untuk itu apa? Bersiap-siap, berjaga-jaga. Itu penting sekali ya. Bersiap-siap dan berjaga-jaga. Kakak mau akhiri ibadah ini. Kakak mau kasih tahu 5 poin yang sudah kita bahas tadi. Inti dari ibadah hari ini. Inti dari firman Tuhan kita hari ini. Apa itu? Yang pertama, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu enak loh. Apa itu menyenangkan hati Tuhan? Apa yang disuruh Tuhan lakukan. Apa yang dibilang Tuhan jangan lakukan, jangan lakukan. Kita disuruhnya bernyanyi, bernyanyi. Kita disuruhnya berdoa, berdoa. Kita disuruhnya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Bukan menyenangkan hati iblis, hati-hati ya. Menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita tahu itu menyenangkan hati Dia atau enggak? Contoh, kakak kenal sama Kak Emi. Kakak tahu apa yang disenangi Kak Emi, jadi kakak lakukan. Kakak tahu yang tidak disukai Kak Emi, tidak akan kakak lakukan. Kalau kita mengenal, lah kalau kakak tidak mengenal siapa dia, siapa dari mana asalnya apa segala macam, gimana kakak tahu menyenangkan hati Dia? Jadi kalau mau menyenangkan hati Tuhan, kenal dulu sama Tuhan, punya hubungan dulu sama Tuhan, punya hubungan akrab dulu sama Tuhan ya. Oke, yang ketiga, hidup berjaga-jaga itu contohnya apa? Hidup berjaga-jaga itu yang pertama berdoa selalu. Jangan lupakan doa. Mau tidur doa, mau makan doa, mau ujian doa, mau berpergian doa, menghadapi masalah doa. Lagi ada problema sama pacar doa, lagi bermasalah dengan teman berdoa. Semuanya lakukan dengan doa. Semakin banyak kita berdoa dan semakin banyak kita ingat Tuhan, Tuhan akan semakin ingat sama kita. Oke? Yang ketiga, tadi berdoa, apa aja hidup berjaga. Yang kedua, baca Alkitab. Orang atau anak KKR yang suka membaca Alkitab akan kenal sama Tuhan. Ya kenal dong, kan di Alkitab semua isinya. Siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, kan isinya di Alkitab semua. Jadi baca Alkitab. Selanjutnya apa? Ikut persekutuan. Apa itu ikut persekutuan? PA, ibadah, ada kegiatan-kegiatan KKR, itu kan persekutuan dengan orang-orang seiman, ikutin dong ya. Itu artinya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya bersaksi. Bersaksi itu apa Kak? Berat-berat kali Kak katanya. Bersaksi itu gampang. Apa itu bersaksi? Ketika kita di sekolah menjadi orang yang minoritas atau mungkin kita satu-satunya orang Kristen di situ, tunjukkan bahwa orang Kristen itu penuh kasih. Itu sudah bersaksi. Contohnya apa Kak? Ketika kita diejek, jangan dilawan. Tuhan kan bilang ketika pipi kirimu ditampar, kasih pipi kanan. Bukan maksudnya nanti ditabok, enggak gitu. Ketika kita diejek, ketika kita dibilang, orang Kristen, cuman bilang, yes saya Kristen, saya ikut Tuhan, cukup. Di situ adik-adik sudah bersaksi. Selanjutnya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah yang bisa kita lakukan untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap. Oke. Poin yang selanjutnya. Tadi dibacain untuk remaja nih ya, untuk remaja. Di bacaan remaja tadi ada kata-kata. Setiap orang atau setiap anak yang bersiap dan berjaga-jaga akan, yang pertama, dilengkapi. Baca nanti sekali lagi ya. Yang kedua, diteguhkan. Yang ketiga, dikuatkan. Dan yang keempat, dikokohkan. Kurang apa lagi anak KKR Cibinong? Kurang apa lagi Tuhan Yesus itu? Ketika kita mau
bersiap. Ketika kita mau berjaga-jaga, Tuhan lengkapi, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan kokohkan. Banyak sekali ternyata ya, luar biasa, luar biasa. Dan yang terakhir, dari tadi kita berjaga-jaga bersiap-siap, apa rupanya yang mau dijaga-jaga? Apa yang mau disiap-siapkan? Ayo, siapa yang bisa jawab apa yang mau dijaga? Apa yang mau disiapkan? Iman. Iman dan kesetiaan. Imanlah yang harus dijaga, kesetiaanlah yang harus dijaga. Karena banyak orang Kristen yang sudah hidup di dalam Tuhan selama puluhan tahun, tapi ketika melihat cewek cantik pindah. Banyak orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun mengenal Tuhan Yesus, tapi ketika melihat cowok ganteng, lupa sama Tuhan. Dah, luar biasa kan? Makanya diingatkan Tuhan, berjaga-jaga, bersiap-siap. Yang mau dijaga apa? Iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya iman yang dijaga dan kesetiaan. Itu sudah cukup untuk menjadi anak Tuhan. Oke? Selamat menjadi anak Tuhan, selamat bersiap-siap, dan selamat berjaga-jaga. Sama-sama kita berjaga-jaga ya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada hari ini. Sungguh luar biasa pesan Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Sehingga kami anak KKR Runggun Cibinong akan bersiap dan akan berjaga untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan yang mau kami jaga adalah iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami mau menjaga iman kami mau bersiap-siap untuk setia kepada Tuhan sampai nanti di akhirnya Tuhan datang kedua kalinya. Angkat kami Tuhan, bawa kami Tuhan ketika Tuhan hadir kedua kalinya, karena kami mau bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak KKR yang mendengarkan firman hari ini, Tuhan yang memberkati, tutup bungkus kami semua supaya kami tetap menjadi anak Tuhan. Ini doa kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita yang mau bernyanyi Malam Ate Tuhu Tuhu. Respon firman Tuhan, malam ate tuhutu. Mama, apa artinya? Tanyakan mamanya, pasti dikasih tahu ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Kita nyanyi dari KEE 255 ayat yang pertama, talenta. Berarti momo kita nggak ada ya hari ini Kak ya? Momo kita kosong. Kita fokus sama
Natal. Pranatal juga udah selesai. Oke. Buat Natal kita nanti. Oh iya, kita berfokus sama untuk Natal kita tanggal 12. Udah siap Kak adik-adik semua. Persiapkan hati, persiapkan semuanya untuk Tuhan. Kalau bisa di rumahnya dibikin ornamen. Hias-hiasan Natal gitu ya, harus ada ornamen Natal. Jadi sukacita Natal walaupun di rumah tetap ada. Semangat ya. Natalnya harus ada. Oke. Kalau memberikan persembahan boleh dilecek-lecek nggak sih? Nggak boleh. Dilipat yang rapi. Kalau buat Tuhan harus yang Bagus, yang terbaik. Kita mau bernyanyi KEE 255. Kalau ada buku kitab nadanya boleh dibuka. Boleh dibuka ya. Oke, kita mau tutup ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Kita sikap berdoa ya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah di penghujung ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah di hari ini, di hari Minggu ini. Bapak yang baik, kami mau berdoa secara syafaat. Kami mau mendoakan persembahan kami. Terima kasih untuk persembahan, untuk berkat, untuk rezeki yang Tuhan titipkan kepada kami, sehingga kami boleh memberikan sedikit kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami, rasa berterima kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan juga yang memberikan berkat itu kepada kami. Berkati kedua orang tua kami dimanapun dia berada, apapun aktivitasnya, pekerjaannya, usahanya. Kami mau Tuhan yang tutup bungkus, sehingga orang tua kami ini tetap boleh menjalankan tugas, menjalankan pekerjaannya, usahanya. Berkat Tuhan, kuasai hati dan pikiran mereka, tutup bungkus mereka, supaya mereka tetap bisa membimbing dan mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan. Bapak yang baik, kami mau berdoa untuk Biring Fani dalam masa proses penyembuhannya. Tuhan yang tetap topang dia, jagai dia Tuhan, berikan dia yang terbaik, sehingga dia tahu bahwasannya sampai saat ini juga Tuhan tetap memberkatinya, sehingga dia tetap semangat dan boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua Nora yang pada saat ini sedang opname di rumah sakit. Tuhan juga yang memberi kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, sehingga dia merasa tetap Tuhan yang berada di sampingnya. Berkati setiap keluarga-keluarga yang boleh menopang untuk kesembuhan orang tua kami ini, sehingga dia dalam melaksanakan penyembuhannya, dalam melaksanakan pengobatannya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Apapun penyakitnya, apapun nanti hasil yang boleh disampaikan oleh dokter, Tuhan yang tutup bungkus orang tua kami ini, sehingga dia boleh pulih dan boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami juga berdoa buat orang-orang yang mungkin pada saat ini sakit, tapi kami tidak tahu dan kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Bapak yang baik, kami mau menyerahkan semua keluarga kami, sahabat kami, adik-adik kami. Jika ada yang sakit, jika ada yang lemah tubuhnya, semuanya kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Tutup bungkus mereka semua Tuhan. Berikan mereka kesehatan, sukacita, imun yang kuat, sehingga apapun virus-virus yang akan menyerang mereka, boleh Tuhan tutup bungkus mereka dan ditolak dalam nama Yesus. Bapak yang baik, kami mau berdoa juga untuk pertua diaken, pendeta, Nora, Naras, pengurus-pengurus kategorial, begitu juga pengurus KKR, semuanya
Tuhan yang memberkati. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga mereka bekerja sesuai dengan tuntutan Tuhan. Berikan mereka mental yang kuat, berikan mereka iman yang kuat, sehingga apapun pergumulannya saat melayani Tuhan, mereka tetap tangguh, mereka tetap kuat dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang Tuhan mau. Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati, dari pemimpin yang di pusat sampai di daerah-daerah terpencil sekalipun, Tuhan yang kuasai. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan yang berada di dalam dia, sehingga apapun hasil, apapun pekerjaannya, itu semua Tuhan yang inginkan. Berkati semua keluarganya sehingga dia bisa bekerja dengan sukacita dan boleh bersinergi dengan keluarganya. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat tapak gereja kami. Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan waktunya Tuhan kami boleh beribadah di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan waktu itu. Kami hanya tinggal menunggu waktunya dan kami boleh bersiap-siap untuk boleh beribadah di tanah kami ini. Sebelum itu, kami mohon Tuhan yang mempersatukan kami, seluruh ngawan perpulungan Runggun Cibinong. Tuhan, sebelum kami memberitakan Injil-Mu, persiapkan dulu kami. Kami khususnya seluruh ngawan GBKP Runggun Cibinong, persatukan kami dulu, kuatkan dulu iman kami, sehingga kami boleh bersaksi untuk sekeliling-keliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau menutup ibadah ini, tapi kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang bertambah umurnya, berulang tahun. Ada adik-adik kami yang berulang tahun hari ini adalah Kilua Mikael Purba, Nathanael Al-Shalom, Kesia Namira Manopo. Bapak yang baik, anak-anakmu hari ini bertambah umurnya, beberapa hari juga bertambah umurnya. Tuhan, kami mau serahkan adik-adik kami ini, tutup bungkus mereka, karena kami yakin bertambahnya umur mereka, Tuhan juga menambahkan berkat-berkat bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan juga sudah tutup bungkus masa depannya. Begitu juga seluruh anak KKR Runggun Cibinong. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang luar biasa untuk seluruh anak-anak KKR, baik kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung, bahkan kelas remaja. Semuanya hidup ini punya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami sehingga kami layak disebut anak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami. Doa Bapa kami kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.